Hai, buat kalian yang udah klik video nih, gue ucapkan terima kasih. Dan kalian seorang You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Hey yo, what's up Omaera. Selamat datang di channel Asejal ini. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, setelah 1 minggu, manga Black Clover chapter terbarunya rilis. Dan pastinya gue akan buat video pembahasannya. Tanpa banyak bacot lagi, kita langsung saja, let's go. Seperti biasanya, kita mulai dari judul chapternya terlebih dahulu. Chapter terbaru kali ini berjudul Reality and Magic, atau dalam bahasa Indonesianya berarti kenyataan dan sihir. Chapter dibuka dengan panel yang memperlihatkan berakhirnya pertempuran antara Noel dan Nogel melawan Megicula. Jika kalau kita lihat sesaat setelah Megicula kalah dan menghilang, para pasukan mayat hidup milik Megicula juga ikut menghilang cuy. Dan juga berlaku pada kutukan yang berada dalam Loro Pechica. Kemudian di waktu bersamaan, ketika kutukan Loro Pechica menghilang, Loro Pechica yang pada saat itu digendong Asta dengan keadaan tubuh telanjangnya tersebut mulai tersadar dan membuka matanya cuy. Sesaat ketika Loro Pechica tersadar, kemudian ditanya oleh Asta yang pada saat itu sedang menggendongnya tersebut. Setelah ditanya oleh Asta, Loro Pechica hanya terdiam melihat tubuhnya yang telanjang itu. Spontan Loro Pechica panik dan kemudian meminta maaf kepada Asta. Ya gimana gak mau panik coba. Loro Pechica yang pada saat itu baru tersadar dan entah kenapa tubuhnya bisa dalam keadaan telanjang. Jadi wajar aja kalau panik. Asta yang pada saat itu mengatakan kalau dirinya belum melihat apa-apa dari tubuh telanjangnya tersebut. Jujur aja, kalau kata gue mah, ketika lihat Asta selalu dapat menang banyak cuy. Kita semua juga pasti tahu dari awal Asta pernah mendapatkan sebuah ciuman dari Rebecca. Kemudian juga pernah ketiban opainya Mimosa ketika di Istana Bayangan. Dan sekarang Asta mendapatkan sebuah gendongan. Apalagi yang digendong itu adalah seorang ratu yang dalam keadaan telanjang. Emang mantap sih lore kita satu ini. Ketika Asta menggendong Loro Pechica, seketika Noel pun memukulnya hingga terlempar. Noel yang dari awal ketika datang ke kerajaan Spade hanya bertujuan menyelamatkan sahabatnya tersebut yang dibawa oleh Panika. Tenang dan kemudian memeluk Loro Pechica bisa melihatnya masih hidup. Oh ya, jika kita lihat di chapter panel terakhir kemarin, sebelumnya terlihat sebuah kejanggalan di Noel, yang dimana waktu itu Noel sendiri kelihatan sebuah garis bujur miliknya tersebut. Tapi di chapter sekarang, kejanggalannya tersebut sudah tertutupi cuy. Malah sekarang salpok sama Loro Pechica sendiri. Setelah Asta dipukul oleh Noel hingga terlempar, kemudian dirinya menghampiri Noel. Asta pada saat itu bingung melihat Noel yang memalingkan wajahnya tersebut. Ternyata Noel sendiri salting di hadapan Asta dengan wajah malunya tersebut. Malu hingga dirinya tidak bisa bicara dengan benar cuy. Sampai-sampai ketika ditanya oleh Asta, Noel malah memukul Asta hingga membuatnya terlempar lagi untuk kedua kalinya cuy. Tidak hanya Noel yang salting, sekarang giliran Nogel yang salting di hadapan Noel. Sampai-sampai membuat dirinya juga tidak bisa bicara dengan benar cuy. Kemudian
scene berpindah di mana Real dan Charlotte setelah pertarungan mengatakan kalau efek dari sihir Twilight Opal Hala milik Real tersebut akan segera menghilang. Itu artinya mungkin saja sihir milik Real tersebut masih bisa dikatakan belum sempurna. Karena kalau kita lihat sendiri sihir Twilight Opal Hala milik Real tersebut baru pertama kali diperlihatkan pas pertarungan chapter kemarin cuy. Apalagi sihir tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk mengaktifkannya. Jadi wajar saja kalau sihir ini masih terbilang sihir yang belum sempurna cuy. Karena efek dari sihir Twilight Opal Hala akan segera menghilang. Real pun merasa bersalah dan kemudian meminta maaf pada Charlotte. Charlotte yang menanggapinya tersebut justru berterima kasih kepada Real. Berkat Real sendiri, Charlotte bisa bertarung hingga titik pendarahan habis. Kemudian scene berpindah di mana Loro Petricha menghampiri gajah dengan keadaan tubuh penuh lukanya tersebut dan ditemani dengan luck. Setelah apa yang menimpa Loro Petricha sebelumnya, gajah pun senang bisa melihat Loro Petricha dalam keadaan sehat walafiat dan pastinya selamat cuy. Seketika di saat gajah selesai mengucapkan kata-katanya tersebut, tiba-tiba dirinya mulai tergeletak. Kemudian disusul dengan Real dan Charlotte yang sama-sama tergeletak ke tanah. Yap, kita bisa simpulkan alasan kenapa mereka tergeletak ke tanah. Karena hilangnya efek dari sihir Twilight Opal Hala milik Real tersebut. Kita semua tahu hanya 3 orang tersebut yang ketika sebelum pengaktifan dari sihir Twilight Opal Hala aktif, ketiga orang tersebut sebelumnya sudah tumbang. Intinya, sihir Twilight Opal Hala milik Real ini bisa dikatakan sebagai sihir pembangkit sementara cuy. Dimana ketika orang tersebut terkena sihir ini yang awalnya sudah tumbang, kemudian bisa dibangkitkan lagi dan bisa kebal dari serangan apapun cuy. Ya, sedikit mirip seperti Immortal lah. Oke, lanjut. Melihat tiba-tiba tumbangnya gajah Real dan Charlotte membuat semua orang yang di sekitarnya menjadi terkejut dan ikut panik. Apalagi Loro Petricha yang sampai ketakutan segala dan kemudian menyembuhkannya dengan sihir miliknya yang bernama Aquaner Roa. Tapi Loro Petricha beranggapan kalau sihir penyembuhan miliknya tidak bisa menyembuhkan luka ketiga orang tersebut. Begitupun juga dengan Asta yang berpikir dan beranggapan bahwa pedang Metsuma yang ketiga miliknya tersebut juga tidak bisa melakukan apapun pada luka ketiga orang tersebut. Di saat suasana tengah panik, seketika tiba-tiba muncul Nahatal dari belakang Asta dengan sihir bayangannya tersebut. Nahatal pada saat itu datang bersama seseorang karena dimintai oleh Luck untuk orang tersebut dibawa. Dan kalau dilihat dari mukanya Noel, tampaknya dia sudah menduga yang bisa menyembuhkan luka ketiga orang tersebut adalah Mimosa. Yap, Mimosa datang di saat keadaan sedang genting, lalu kemudian menyembuhkan luka gajah Real dan Charlotte dengan sihir ultimate miliknya tersebut yang bernama Flower Princess Dreamland. Sebelumnya kita sudah diperlihatkan sihir ultimate milik Luck ketika dirinya menghabisi semua iblis tingkat menengah di luar kerajaan Spade. Sihir ultimate atau biasa disebut dengan sihir ultima merupakan teknik rahasia sihir milik suku elf. Sihir ini juga membutuhkan sejumlah kapasitas sihir yang cukup tinggi. Karena itulah hanya elf terpilih yang bisa memakai sihir tersebut. Tapi ada kemungkinan juga manusia bisa memakai sihir ultimate ini dengan catatan telah mempelajari mana metode dan mampu menggunakan true magic. Kemudian meminjam sihir dari mana alam di sekitarnya dan dapat memperoleh ultimate magic miliknya sendiri. Intinya, ultimate magic ini merupakan kekuatan sihir unik dari setiap pengguna dan kepribadiannya.
Oh iya, pada saat Mimosa datang dan menyembuhkan luka ketiga orang tersebut, ada yang sedikit mengganjal dengan penampilan Grimoire Mimosa, yang dimana kita semua tahu bahwa Grimoire milik Mimosa bentuk semangginya adalah berdaun 3. Tapi kalau kita lihat di panel ini, Grimoire-nya berubah menjadi semanggi daun 4. Dan ini menjadi plot hole bagi para fans Black Clover. Singkat aja kalau menurut gue mah, ini mah bisa dikatakan salah gambar atau salah cetak. Alasannya simple aja. Kalau dipikir-pikir lagi gak masuk akal juga coba. Semanggi daun 3 tiba-tiba bisa berubah menjadi daun 4 tanpa ada alasan dan pernyataan yang jelas. Jadi kita bisa anggap kalau ini adalah salah cetak. Sir Ultimate penyembuhan milik Mimosa mampu menyembuhkan luka ketiga orang tersebut dengan mudah, yang bahkan Asta pun sebelumnya tidak bisa melakukan apapun. Setelah sembuh, bukannya bersiap-siap untuk pertarungan selanjutnya, di sini Gajah malah ngebucin dan menyatakan perasaannya kepada Loropechica. Spontan orang yang di sekitarnya pun pasti terkejut dan kaget melihat dan mendengar Gajah menyatakan perasaannya kepada Loropechica. Apalagi ketika di sini melihat wajah Charlotte yang terkejut, yang menurut gue pribadi bisa dikatakan sedikit lucu. Loropechica yang mendengarnya pun wajahnya berubah menjadi merah dan pastinya jadi salting. Kemudian Shin berpindah ke Nogel dan mengatakan kalau Noel adiknya bisa berubah menjadi kuat berkat dirinya. Masih belum paham siapa yang dimaksud Nogel tersebut. Buat kalian yang tahu siapa, tulis di kolom komentar ya sob. Setelah kalahnya Panika, kini tersisa Zenon, seorang yang merupakan salah satu aktivator dari ritual tersebut. Tidak hanya itu, kita juga masih belum diperlihatkan keberadaan Dorothy. Gue sedikit berasumsi bahwa Dorothy akan pergi ke tempat Zenon berada dan kemudian membantu Yuno dan Langris. Kemudian panel ditutup dengan memperlihatkan Yuno dan Langris yang masih berhadapan dengan Zenon, yang keduanya sama-sama berniat mengakhirinya. Yuno berniat mengakhirinya dengan serangan miliknya selanjutnya tersebut, tapi dia meminta Langris supaya memberinya waktu 3 menit untuknya. Pasti bab gila-gilaan lagi untuk anak emas ini. Next chapter kita akan diperlihatkan pertarungan puncak antara Yuno dan Langris melawan Zenon, dan mungkin juga kita akan diperlihatkan Dorothy yang selama ini tidak diperlihatkan. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan chapter 304. Jika ada yang salah dalam mengucapkan sesuatu, mohon untuk dikoreksi di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like dan tinggalkan komen di bawah.